Bang, tutor bleaching sama warna satu kepala. Ini sebelumnya lihat dulu ya, ini ya video gue sebelumnya ngecat itu ya. Ini tuh gue ngecat sendiri. Nah, di video itu tuh gue ngecat sendiri ya. Buat takarannya. Jadi buat bleaching itu dia ada yang namanya itu hidrogen peroxide-nya itu berbeda-beda ya. Kayak ini dia contoh. Ini 3%, ini 6%, ini 12%, dan ini 9%. Terus apa bedanya? Ya, jadi tuh di campuran bleaching itu dia ada namanya peroxide ya, dan ini adalah bleaching yang gue pakai di merek Diosis ya. Jadi tuh apa yang ngebedain si peroxide ini dari 3%, terus 12%, terus ada yang 9% dan juga 6% ya. Nah, dari keempat peroxide ini kan memiliki kadar yang beda-beda ya, atau volumenya itu beda-beda, atau persenannya beda-beda. Makin tinggi persenannya ini 3% dan 12%. Nah, ketika gue mau bleaching dan warnanya cepat keluar, gue itu pakai 12%. Yang kenapa? Makin tinggi hidrogen peroxide-nya, makin cepat warnanya itu keluar. Makin rendah kadar hidrogen peroxide-nya itu makin warna atau level yang dicapai itu redup. Kayak contohnya ini tuh gue 3% buat ngecat warna hitam, dan ini gue 12% buat bleaching, buat bikin warna abu-abu dan lain-lain. Terus yang 9% dan 6% buat apa bang? Ini biasanya gue pakai buat color, dan buat color itu maksudnya biar warnanya itu levelnya nggak terlalu tinggi. Kayak 9% dan 6% dia biasanya 6% buat warna abu-abu dan 9% buat warna silver biasanya gue ya. Gue saranin kalau mau bleaching tuh pakai yang 12%. Kenapa 12%? Biar lu tuh cepet masuk bleachingnya, karena kadar hidrogen peroxide-nya itu tinggi. Buat campurannya kalau lu pengen warnanya cepet masuk ya, tadi kan gue bilang lu pakai hidrogen peroxide itu yang 12%. Itu kalau lu pakai produk yang terpisah ya, maksudnya beli satu-satu, kayak bleaching powdernya beli sendiri dan hidrogen peroxide-nya itu beli sendiri. Tapi lu kalau pakai yang kayak umpamanya Miranda, ini kan Miranda warna ya, ada Miranda yang buat bleaching kayak gitu, dia itu biasanya ada campurannya yang buat bleaching yang kayak gini biasanya nih. Nah, ini dia tuh 9% gue rasa. Kenapa? Karena dia tuh lama buat naikin level bleachingnya biar cepet terang, makanya kayak agak lama. Dan gue saranin kalau mau cepet beli hidrogen peroxide yang 12%. Kalau pakai Miranda agak lama, yang tadinya satu kali proses bleaching lu udah mencapai level 9, lu tuh bisa 2 kali baru mencapai level 9. Dan untuk mencapai level 10, lu kalau pakai hidrogen peroxide yang 12%, lu bisa lebih cepat lagi. Terus buat takarannya gimana bang? Ini takaran yang biasa gue pakai ya. Gue biasanya kalau biar warnanya tuh pengen cepet masuk ya, biar warnanya cepet masuk, biasanya gue bikin kental si adukan bleachingnya itu. Biasanya gue tuh pakai 1:1, di mana satu itu bubuk bleachingnya dan satunya adalah hidrogen peroxide-nya. Jadi contohnya aja ya, ini gue pakai Diosis ya. Diosis ini gue nggak di endorse ya, emang gue pakainya ini. Terus ini kan dia kemasan 500 gram atau setengah kilo ya. Nih, lu bisa cek Anjang Kuning, di situ lu udah dapat setengah kilo bubuk bleachingnya, banyak banget buat 1 RT bleaching rambut bisa dah. Soalnya kenapa gue saranin pakai ini? Lu kalau beli bleaching yang Miranda kayak gitu, satunya kan sekitar 11.000 12.000. Lu bleaching 1 kali, 2 kali, 3 kali itu kurang. Lu pasti minimal beli 5 atau 10 lah. Terus buat merek tertentu, ini gue bukan menjelekin produk lain gitu ya, emang produksi itu dia itu agak kental, dan saat pengaplikasian otomatis lu kesusahan kayak buat ngerjainnya, ngeratainnya gitu susah. Dan biar warnanya cepet masuk, gue saranin pakai yang hidrogen peroxide yang 12%. Sumpamanya ininya satu sendok ya. Nah, 1 sendok ini gue tuangin, dan hidrogen peroxide-nya yang 12% itu kira-kira 1:1 dicampurin, udah diaduk. Jadi itu biar kental. Kenapa gue bikin kental? Biar cepet masuk. Walaupun di jenis rambut tertentu kayak rambut yang tipis-tipis gitu, kadang kalau bleachingnya terlalu kuat atau terlalu kental, emang ya dia bakalan putus. Buat teman-teman yang memiliki jenis rambut yang tipis kayak gitu, paling gue saranin pakai yang 9% aja biar nggak pada putus ya. Dan tips saat pengerjaannya ya, saat ngolesin bubuk bleaching, gue kan di video itu ngolesin sendiri ya, gini. Kesalahan gue saat ngoles sendiri itu adalah nggak boleh kena kulit. Gue kan ngoles gini ya. Terus kenapa lu udah tahu itu nggak boleh, kenapa lu lakuin bang? Karena gue ngoles sendiri. Kalau ngoles sendiri, otomatis buset, kulit juga kena ya. Makanya gue waktu itu nyuruh teman gue buat ngolesin. Terus tipsnya berarti
jangan sampai kena kulit. Jadi sisain 1 cm dari akar itu biar bijinya nggak kena kulit. Soalnya kalau kena kulit, kenapa kulit kalian bisa iritasi? Gue aja waktu itu kemarin yang bleaching sendiri itu, setelah sehari 2 hari, di sini tuh kayak ada cairan di rambut itu kan ada cairan ya, cairan apa gitu namanya gue lupa. Nah dia tuh cairannya keluar dari dalam kulit kepala buat memperbaiki kepala yang rusak karena proses bleaching gue kemarin. Dan di video itu adalah gue 2 kali proses bleaching dan buset panas banget, makanya gue udah stop 2 kali bleaching aja dan mencapai level 9. Gue kasih warnanya Manic Panic ya. Terus saat pengolesan usahakan tuh jangan kebanyakan pakai sisir kayak gini nih, lebih banyak gunain tuh pakai kuas. Jadi tuh gini. Kenapa pakai kuas, nggak banyakin disisir? Soalnya kalau pakai sisir doang di kayak gini, otomatis ketika obat bleaching gitu kita tempelin kayak gini ya, dia itu bakalan kebawa di sisir di sini nih. Sedangkan harusnya cat itu dia nempel di rambut, bukan di sisir. Jadi kayak contohnya kita ngoles kayak gini, terus di sisir. Nah, otomatis yang tadi obatnya kita oles di sini, dia akan kebawa ke ujung sehingga tidak merata. Dan saat pengolesan, gue saranin itu dibikin selapis demi selapis. Jadi itu selapis gini ya, selapis, terus lanjut lagi ntar di sini. Selapis lagi, lanjut lagi selapis. Kenapa biar selapis demi selapis? Biar warnanya itu merata. Percuma bleaching, kita bleaching ya langsung seumpama kita ambil kayak gini, seret langsung kolesin gini, karena itu hanya mengenai permukaan yang ada pada rambut yang kita oles. Maksudnya itu umpamanya kita tebel-tebel nih oles di sini, oles sini. Nah sedangkan yang di dalam itu nggak kena. Makanya kenapa teman-teman itu bayar di salon ngecat itu mahal, karena yang dibayar itu bukan produknya doang yang mahal, tapi ketelatenan si tukangnya atau hairstylistnya yang ngecat rambut itu bener-bener selapis demi selapis biar warnanya itu merata. Tips dari gua juga ya, jangan kelamaan. Kenapa jangan kelamaan? Karena sifatnya si obat bleaching ini kalau kelamaan dia bakalan ngembang, dan otomatis ketika ngembang dia ditempelin ke rambut itu udah nggak ngaruh. Jadi itu harus cepet, rata. Itulah PR-nya, jadi harus cepet dan rata ya. Jadi kalau bisa ngoles sendiri bisa, tapi resikonya ya kulit kalian bakalan kena iritasi. Lebih baik lagi minta bantuan teman kalian biar bantuin ngolesin cat ya. Gue saranin kalau beli sini mau cepet pakai yang 12% 9% ya, yang peroxide-nya itu ya. Bisa cek keranjang kuning di bawah, dan buat bubuk bleachingnya juga bisa cek aja, gue taruh di situ. Di sini gue nggak di endorse ya, emang gue pakai buat customer gue itu pakai produk ini. Kenapa? Karena paling murah juga hasilnya bagus demi dah. Oke, mungkin itu bisa gue sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyain mengenai bleaching rambut, cat rambut, bisa komen di bawah. Assalamualaikum.